Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai eksekusi. Eksekusi itu merupakan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikatakan dengan res judicata, yang sifatnya ini penghukuman atau condemnatoir, yang dilakukan secara paksa dan jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Pada dasarnya, eksekusi itu merupakan tindakan paksa yang menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah itu tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Dan di dalam hukum acara perdata itu terdapat 3 macam eksekusi. Yang pertama itu ada eksekusi yang diatur dalam pasal 1906 HIR. Eksekusi yang diatur dalam pasal ini menjelaskan mengenai keadaan jika seseorang itu enggan secara sukarela memenuhi isi putusan yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang. Maka jika sebelum putusan dijatuhkan telah melakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga secara otomatis menjadi eksekutorial. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR itu mengatur tentang pelaksanaan putusan hakim, di mana seseorang yang dihukum itu untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya memperbaiki jendela yang dirusak olehnya, dan perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara paksa. Kemudian menurut pasal tersebut pula bahwa yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dalam bahasa Belandanya itu disebut dwangsom atau astreinte sebagai pengganti berdasarkan putusan hakim dan eksekusi real. Dan yang berhak mengajukan eksekusi dalam hukum acara perdata itu dalam pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi itu dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri. Kemudian ada beberapa asas-asas eksekusi. Yang pertama itu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Ketiga, putusan yang dapat dieksekusi itu bersifat condemnatoir. Dan yang keempat itu eksekusi atau perintah itu di bawah pimpinan ketua pengadilan dari proses eksekusi tersebut. Kemudian dari proses ada beberapa proses eksekusi. Yang pertama itu permohonan. Proses pertama itu ada permohonan, yaitu diajukan kepada ketua pengadilan negeri oleh pihak yang menang. Yang kedua itu proses pemanggilan. Nah, KPN itu memanggil serta memberikan peringatan pada kepada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam waktu 8 hari sejak teguran tersebut. Kemudian yang ketiga perintah eksekusi. Nah, pada proses ini dilanjutkan ke tahap ketika peringatan itu diabaikan dan keluar surat penetapan perintah eksekusi. Kemudian pada proses pelaksanaan eksekusi itu dipimpin oleh ketua pengadilan, di mana perintah eksekusi itu dilakukan oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan, dan pelaksanaannya itu ketika panitera atau jurusita itu dibantu sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi, dan memerintahkan panitera atau jurusita tersebut untuk melakukan pembebanan sita eksekusi atau eksekutorial baselak. Dan kemudian pejabat yang melakukan eksekusi itu membuat berita acara eksekusi. Nah, baik itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan mengenai eksekusi. Jadi kesimpulannya adalah eksekusi itu merupakan putusan pengadilan yang sifatnya itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.